Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Rezelia dari kelas D Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang belum dipahami oleh teman-teman saya. Materi-materi ini menyangkut mata kuliah penghantar ilmu sosial yang diampu oleh Bapak dosen Daniel HP Simanjuntak MSI. Materi ini berasal dari Tiana Mora dan Aditya Kurniawan. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup ilmu politik menurut Conley Hadilon. Yang kedua, peranata sosial yang ada pada sosiologi. Yang ketiga ada multikulturalisme. Saya akan membahas materi yang pertama yaitu ruang lingkup ilmu politik menurut Conley Hadilon. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan di suatu negara. Menurut Conley Hadilon, ruang lingkup ilmu politik mencakup yang pertama itu ada teori politik, yang kedua partai politik, yang ketiga administrasi negara, yang keempat hukum internasional dan politik internasional, yang kelima organisasi internasional, yang keenam pendapat umum dan propaganda, yang ketujuh perbandingan politik, yang kedelapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta yang kesembilan hukum tata negara dan hukum internasional. Yang pertama, teori politik. Teori politik adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Jadi maksudnya, teori ini membahas tentang apa-apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan kekuasaan di suatu negara. Teori politik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Norms for Political Behavior, yang merupakan teori-teori yang memiliki dasar moral serta norma-norma politik. Yang kedua ada Value Free. Value Free yaitu teori yang menjelaskan dan menggambarkan fenomena serta fakta politik tanpa mempertimbangkan atau mempermasalahkan norma dan nilai dalam suatu masyarakat. Jadi, jika ada suatu permasalahan dalam suatu masyarakat, dia tidak mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Selanjutnya, partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ide atau gagasan tertentu dan dibentuk untuk mencapai tujuan dari anggotanya untuk cita-cita suatu masyarakat. Contoh partai politik yang ada di Indonesia yaitu mencakup Demokrat, PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, dan masih banyak yang lainnya. Lalu administrasi negara. Administrasi negara adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara dengan tujuan untuk mencapainya suatu kebijakan secara efektif dan efisien. Dalam bahasan ilmu sosial, yang ada pada administrasi negara itu mencakup 3 elemen penting. Yang pertama, lembaga legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang dasar. Lembaga ini mencakup DPD, DPR, dan MPR. Biasanya lembaga ini dipilih melalui pemilihan umum suatu masyarakat. Selanjutnya, eksekutif. Lembaga eksekutif ini bertugas menerapkan dan melaksanakan undang-undang dasar. Bagian dari lembaga ini yaitu presiden dan wakilnya serta menteri-menteri yang membantu presiden dan wakil tersebut. Presiden dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilakukan di seluruh masyarakat suatu negara. Lalu ada yudikatif. Yudikatif ini bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang dasar. Lembaga yang mencakup yudikatif yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, hukum internasional dan politik internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas, yaitu organisasi berskala besar. Organisasi berskala besar atau internasional ini contohnya ada APEC, WTO, ASEAN, UNESCO, dan lain sebagainya.
Lalu, politik internasional meliputi pola tindakan dalam suatu negara serta reaksi dan respon oleh negara lain. Jadi, maksudnya politik internasional ini adalah tindakan dari suatu negara lalu direspon dari negara lain untuk memenuhi atau memberikan perhatian terhadap sistem internasional. Selanjutnya, hakikat politik internasional adalah hubungan-hubungan atau tindakan dan respon dalam bidang politik yang dilakukan dua negara atau lebih. Lalu yang kelima, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik. Biasanya meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lain sebagainya. Contoh organisasi internasional itu ada UNESCO, ASEAN, WTO, APEC, dan lain sebagainya. Yang keenam ada pendapat umum dan propaganda. Pendapat umum adalah penyampaian yang dilakukan secara umum. Lalu, propaganda adalah komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan ataupun reaksi tanpa memperdulikan tentang apakah pandangan tersebut benar adanya atau tidak. Selanjutnya yang ketujuh, perbandingan politik. Perbandingan politik adalah bidang dalam ilmu politik yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Dengan kata lain, pendapat ini adalah studi mengenai politik dalam negeri, lembaga politik, konflik dalam negara. Yang kedelapan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah sistem pemerintahan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Misalnya, itu ada dari presiden, itu adalah pemerintah pusat yang menyangkup tentang penyelenggaraan urusan negara. Lalu ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan di daerah. Selanjutnya, urusan di daerah tersebut akan diserahkan atau diberikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah pusat. Baru yang kesembilan ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan seperti bentuk dan susunan negara, tugas negara, serta hubungan alat perlengkapan negara. Hukum tata negara ini meliputi susunan-susunan, misalnya dari presiden, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu mengenai pranata sosial yang ada pada sosiologi. Pranata sosial adalah produk kesepakatan masyarakat yang dibuat untuk menjalankan sistem nilai dan norma tertentu. Dengan demikian, pranata sosial dapat disebut juga institusi sosial atau lembaga sosial. Jadi, secara singkat, pranata sosial adalah lembaga yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam sosiologi ada beberapa pranata sosial, yaitu pranata keluarga, agama, politik, adat istiadat, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Pranata-pranata ini mengurusi aspek-aspek yang mencakup hal-hal mengenai suatu kelompok tertentu. Misalnya, kalau pranata keluarga itu mencakup tentang bagaimana organisasi di suatu keluarga itu. Di keluarga itu terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu multi dan kulturalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya adalah aliran ideologi budaya. Multikulturalisme ini adalah pandangan yang mengakomodasikan banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme ini mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut
nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Secara singkat, multikulturalisme ini adalah keragaman yang ada di suatu negara yang akan dibahas atau diketahui dalam suatu masyarakat. Dampak dari multikulturalisme yaitu terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling menghargai. Jadi, jika ada keragaman, misalnya suku-suku yang ada di Indonesia ini kan beragam. Misalnya suku Jawa dan suku Batak. Jadi suku Jawa ini bisa mengetahui tentang suku Batak ataupun mengenai adat-adat yang berlaku di suku Batak itu. Selanjutnya, menambah wawasan tentang budaya lain. Jadi, dengan banyaknya budaya ataupun golongan-golongan tertentu akan menambah wawasan suatu individu, sehingga pemikirannya lebih kreatif dan efisien. Lalu, dampak negatifnya itu rentan terhadap konflik. Perbedaan nilai budaya dan norma akan sulit disesuaikan antara masing-masing agama. Misalnya, saya mengambil contoh masyarakat yang bersuku Jawa dan masyarakat yang bersuku Batak. Itu jika tidak mengetahui nilai-nilai dalam suatu suku lain, maka akan rentan terhadap konflik. Lalu, munculnya sikap etnosentrisme. Sikap ini adalah sikap yang memandang bahwa etnik lain itu lebih rendah daripada etniknya. Dalam kata lain, dia memandang kalau etniknya itu lebih bagus atau lebih hebat dari etnik lain. Selanjutnya, munculnya sikap fanatisme. Sikap fanatisme ini adalah sikap berlebihan terhadap suatu agama, budaya, atau kelompok tertentu. Baiklah, itu tadi materi-materi yang belum diketahui oleh teman-teman saya yang saya bahas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.